Oke, selamat datang di channel Indra. Di video kali ini saya membahas tentang si Realme 10 Pro 5G ya. Jadi untuk kamera depannya ini atau LCD-nya ini ternyata udah gantian, dan ya saya bahas di sini guys. Jadi saya beli Realme 10 Pro 5G dengan harga ya lagi-lagi murah di 700.000 ya guys ya. Jadi untuk si Redmi Note 9 Pro saya sudah saya jual, karena saya sempat saya buatkan konten kemarin ya tentang si Redmi Note 9 Pro ya. HP-nya tiba-tiba break setelah saya installkan room ID Xiaomi EU, tapi ternyata Xiaomi EU nya itu buat si Redmi Note 9 Pro Max dan HP-nya jadi markup, dan saya unbrick pakai unlock tool berhasil ya. Tapi saya langsung unlock atau saya flashkan ke room ID, tapi ternyata nge-lag, dan saya coba flashkan lagi ke versi Eropa, dan akhirnya bisa lebih lancar. Dan akhirnya saya jual. Kenapa saya jual? Karena ya saya butuh HP oprek, dan si Redmi Note 9 Pro udah nggak bisa dioprek karena udah pakai ROM bawaan Xiaomi, dan kalau mau dioprek pun dia nggak bisa disambungkan ke kabel data. Dia bisa disambungkan ke kabel data, cuman bisanya mode EDL aja guys. Jadi kalau misalnya mode passboot, kemudian bahkan disambungkan ke laptop untuk jadi MTP media penyimpanan aja dia nggak mau juga. Jadi dia cuma bisa itu mode EDL aja guys. Saya nggak tahu apanya yang bermasalah. Nah untuk si Realme ini ya belum saya coba sih. Bisa nggak nih? Bentar, lihat ini udah saya nyalain laptopnya. Kita coba apakah MTP media penyimpanannya bisa. Bisa guys tuh, transfer file atau audio atau itu bukan. Ini volume ya Windows ya, kita cek di sini ya. Kelihatan nggak tuh di layar? Nggak kelihatan kayaknya. Saya profesor tuh guys, ketik ya di laptop dengan 10 Pro ya, ini kan bisa MTP-nya bisa ya tuh. Itu sih, cuman ada minus lain guys dari si ini ultra wide ya guys ya, benar sih? Oh ya. Ada minus lain ya selain di HP ini gitu ya. Pertama ya LCD-nya nggak ori. Pas di marketplace saya Facebook saya lihat, saya kira ori LCD-nya karena kelihatan kayak kecil gitu kamera depannya. Itu ternyata pas saya perhatiin gede ya. Dan sampai sana baru saya sadar kalau ini ternyata KW juga LCD-nya. Astaga. Saya tuh nggak berharap layar AMOLED. Yang penting LCD-nya itu masih original IPS dari brandnya guys. Tapi sayang banget di sini LCD-nya IPS gantian, dan ya warnanya mantap sih, bagus, cuma ketajamannya kurang guys. Kayaknya menurut saya malah masih bagusan LCD KW merek LF di Redmi Note 9 Pro kemarin. Kalau yang ini menang warnanya aja lebih tajam, warnanya aja lebih gonjreng. Itu kalau ketajamannya ini agak kelihatan agak buram dibandingkan sama LCD LF di Redmi Note 9 Pro kemarin gitu. Dia mirip-mirip kayak SD Plus-nya si Realme gitu. SD Plus bawaan layar dari Realme ya, yang SD Plus. Jadi ini kayak bukan full SD ya kalau menurut saya guys ya. Sedikit di atas full SD aja kelihatannya gitu. Sedikit di atas HD Plus ya kalau menurut saya. Jadi ini bukan full SD, namanya LCD KW ya. Nah kemudian selain LCD tadi itu di kameranya. Jadi kalian bisa lihat ini kameranya ya. Untuk kameranya ini dia sundel bolong alias ya tidak ada kacanya tuh. Dan untuk tentu saja karena nggak ada kaca kameranya, dia kena debu dan lain-lain, dan ya kalian bisa lihat kameranya tuh ngeblur ya. Untuk kamera depan ini ya, untuk kamera depan normal
ya. Normal ya guys. Rambut saya nggak jelas. Oke, normal guys ya untuk kamera depan. Cuman ya kamera depannya belum kurang bagus ya, masih bagusan ya, wajar sih ya. Ini bukan Oppo, ini Realme, walaupun dia anaknya Oppo ya. Nah, untuk kamera belakangnya ini yang saya sayangi guys, ini kalau buat kerja ya agak susah juga gitu kalau kameranya seburem ini gitu. Ini bahkan mau lihat tulisan pun susah nih. Nah, makanya saya udah sempat pesankan juga untuk modul kamera untuk si Realme ini guys. Dan saya pesankan juga LCD ori copotan yang agak minus sedikit, retak sedikit di pojok kanan sini. Kenapa saya tetap pilih yang minus ketimbang saya beli KW tapi bagus? Karena sebagus-bagus LCD KW itu masih jauh bagus LCD ori ya, kalau untuk yang IPS atau untuk yang saya tahu gitu kan. Tapi ada yang bilang untuk iPhone ada yang lebih bagus daripada ori ya, mungkin bezelnya yang dimaksud ya. Kalau untuk di sini untuk ketajaman sih menurut saya memang ori itu udah paling recommended guys, ori copotan. Dan saya pun sini nggak tahu ini apakah beneran ori copotan atau cuma gimmick doang. Nah itu saya belum tahu juga. Oke, kemudian untuk versi dari Realme UI ya, ini masih versi yang agak lama, jadi sebenarnya saya masih agak ragu-ragu buat update. Sebenarnya bukan karena ya karena apa ya, karena saya berharap ini HP bisa dioprek, dan kalau setahu saya kalau HP itu semakin versi OS atau versi Androidnya semakin baru, itu dia semakin susah buat dioprek. Jadi saya masih agak belum berani sih sebenarnya untuk update, tapi saya penasaran juga sih ya, dan pengen nyobain versi Realme UI yang lebih baru lagi di sini guys. Dan ya ini 120 Hz, cuma saya rekamnya di 60 fps saya ubah. Nah yang tadi itu 30, sekarang ini udah 60 ya. Kalian bisa lihat ini 120 Hz, walaupun LCD-nya udah gantian, ini dia 120 Hz ya. Cuma untuk animasinya saya lihat, saya kan baru kali ini ya, sudah setelah sekian lama saya pakai Realme UI, saya baru kali ini lagi pakai Realme UI. Dan Realme UI dari Realme UI 1 sampai dengan Realme UI 4 ini, jadi ini Realme UI nya versi 4 ya, ini nggak ada perubahan. Jadi Realme UI terakhir kali saya pakai Realme 3 itu pakai Realme UI 1, Realme C3 adik saya juga itu pakai Realme UI 1 ya. Dan ya sama udah Realme UI 6 kalau nggak salah, atau Realme UI 7 ya, sedangkan ini HP masih pakai Realme UI 4. Dan ya sebenarnya ada update, kata orangnya sih sampai dengan Realme UI 6 ya, tapi di sini ini baru dapat yang Realme UI 5 aja. Dan ya perubahan dari Realme UI 1 sampai Realme UI 5 menurut saya itu nggak ada perubahan yang signifikan, animasinya masih tetap ya gini-gini aja gitu. Cuma sebenarnya ada plus minus dari jenis animasi yang kayak gini. Yang pertama, ini nggak bikin nge-lag ya animasinya, beda kayak Hyper OS yang terlalu banyak animasi, malah justru malah bikin agak berat ya, kayak seperti itu juga kebanyakan dari HP Poco atau Redmi, dia ya begitu, kecuali yang murah ya, yang mahal biasanya begitu. Yang murah itu animasinya dibuat sesimpel mungkin, tapi kalau yang mahal dikasih yang ya ruwet mungkin gitu, sekompleks mungkin gitu animasinya. Nah untuk yang si Redmi Note 10 Pro 5G ini ya masih Realme UI 4, dan Androidnya juga masih Android 13 ya. Untuk saat ini sih ya sebenarnya lancar-lancar aja sih, cuman ya namanya LCD KW gitu ya, sedikit kurang responsif ya. Untuk yang kedua, untungnya di sini dia nggak begitu terlalu delay ya, karena dia pakai 120 Hz. Jadi 120 Hz-nya hidup walaupun dia ini LCD KW ya guys ya. Hidup. Dan ini rencana saya bakal coba update nanti, tapi saya harus cari tahu dulu ini HP beneran susah dioprek atau enggak, karena saya cek di grup Telegram juga nggak ada grup Telegramnya untuk si Realme 10 Pro 5G. Untuk grup Telegram oprek kebanyakan tuh grup 10 Pro Plus doang gitu. Jadi 10 Pro Plus 5G yang Pro yang nggak pakai Plus ini kan nggak pakai Plus ya, ini nggak
ketemu saya grupnya guys. Kalau bagi kalian yang mungkin tahu grupnya kan bisa komen di bawah ya, kasih bisa kasih linknya juga gitu ya, semua minta linknya gitu, izin minta linknya. Nah, saya sebenarnya pengen ngoprek juga di HP ini gitu. Nah, saya jual Reno 9 Pro supaya saya bisa ngoprek gitu kan, karena Reno 9 Pro nggak bisa dioprek. Malah yang ini malah HP-nya yang susah dioprek. Karena ya saya lihat juga di grup Telegram nggak ada di sini untuk adanya yang Pro Plus, jadi yang Pro biasa nggak ada. Dan untuk kamera modulnya ini saya udah pesankan di Shopee sih, mudah-mudahan nggak ada masalah ya guys ya. Kemudian untuk LCD-nya saya seperti yang saya bilang tadi, saya pesankan juga yang ori copotan. Saya nggak tahu ini apakah benar-benar ori copotan, makanya nanti di sini saya coba review nanti kalau udah kameranya datang ya guys, modul kameranya. Ya kayaknya sekian aja sih untuk update ke MIUI 5 nya, mungkin nanti ya di video selanjutnya aja ya, karena saya masih ragu-ragu untuk update ke MIUI. Sebenarnya saya nggak mau langsung update ke MIUI terbaru sih, saya coba dulu MIUI 5 yang ini guys, yang Android 14 ini, baru nanti saya update ke MIUI 6 yang terbaru, katanya sampai MIUI 6. Dan nggak tahu nanti apakah bakal dapat update lagi sampai MIUI 7 saya. Nah, itu belum tahu saya gitu. Oke, sekian dulu untuk video ini. Jangan lupa like dan komen, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ya, jadi ini 700.000 juga harganya. Dan saya coba buka casingnya, bagi yang penasaran pengen lihat casingnya. Warna hitam ya, fingerprintnya masih berfungsi tuh. Ini masih berfungsi untuk fingerprintnya, nyatu sama layar, nyatu sama power, wajar karena layarnya masih IPS, bawaannya pun masih IPS. Nah, untuk kameranya seperti ini, backdoornya udah bekas dibongkar semua. Oke, sampai jumpa, yuk.